Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Perwira 1, Bapak Direktur Derajat SPD, yang saya hormati Dewan Guru SDN Perwira 1. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robbi, karena pada hari ini kita bisa menghadiri workshop diseminasi budaya positif aksi nyata modul 4 TGP Angkatan 10 SDN Perwira 1 yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 10 yaitu Ibu Ella Nurlela SPD. Salam dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda alam hari barang Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, untuk mulai acara ini mari kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya akan disampaikan sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah yang pada saat ini diwakili oleh Ibu Tuti Alawiyah SPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa sayyidul mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Perwira 1, Bapak Direktur Derajat SPD, Ibu calon guru penggerak Ibu Ella Nurlela SPD, Bapak Ibu Dewan Guru yang hadir di sini yang kami banggakan. Tak ada kata yang pantas kita ucapkan selain ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita, terutama nikmat panjang umur dan nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini bersilaturahim dalam acara workshop pengimbasan budaya positif. Salam salam semoga selimpah curahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan ke alam yang penuh dengan dunia ilmu pengetahuan. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita semua berkumpul untuk mengikuti acara workshop yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Ella Nurlela sebagai calon guru penggerak angkatan 10 Kota Bekasi. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan membawa manfaat bagi kita, ilmunya kita ambil dan sekaligus nanti akan kita praktikkan kepada anak-anak didik kita. Apa yang Bu Ella laksanakan hari ini merupakan berjalan sudah 3 bulan. 3 bulan berlalu sudah berjalan. Kemudian nanti beliau akan menjadi narasumber kita, di mana apa yang beliau sampaikan sangat bermanfaat untuk kita semua dan untuk anak didik kita. Kita berharap setelah Ibu Nurlela nanti lulus menjadi guru penggerak, bukan calon lagi, beliau menularkan ilmunya untuk kita semua mengajar
Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Tuti Alawiyah SPD yang sudah memberikan sambutan dan sudah mewakili Bapak Kepala Sekolah. Untuk acara selanjutnya yaitu penyampaian materi dengan topik penindasan budaya positif akan disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 10 SDN Perwira 1 yaitu oleh Ibu Ella Nurlela SPD. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama sebagai seorang guru di kelas. Kepada Ibu Ella Nurlela SPD, waktu dan tepat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada Bapak Puspala yang telah berkenan menghadiri acara diseminasi budaya positif, dan untuk rekan-rekan semuanya juga saya ucapkan terima kasih karena sudah direpotkan berkali-kali, mungkin akan direpotkan kembali karena perjalanan saya masih lama, masih ada 5 bulan lagi. Jadi mohon dukungan supportnya dari teman-teman semuanya. Baik, tapi saya akan jelaskan. Nama saya Ella Nurlela. Saya lahir di Bekasi 21 Januari 1983. Sekarang saya tinggal di Villa Mas Indah, Blok A1 nomor 19. Untuk pendidikan saya sekolah di Sumedang, mulai dari TK sampai SMA saya kuliah di Sumedang. TK saya di TK Bina Nusantara. SD saya di SD Citimun 1, saya lulus di tahun 1995. Saya lanjut ke SMP, yaitu SMP Negeri 1 Cimalaka. Saya lulus di tahun 1998. Lalu saya melanjutkan ke sekolah menengah tingkat atas, yaitu di SMA 1 Cimalaka. Saya di SMA 1 Cimalaka lulus tahun 2001. Di SMA saya aktif dalam eskul, terutama eskul Paskibra dan Pramuka. Setelah 2001, setelah lulus saya ikut orang tua pindah ke Bekasi. Saya kuliah di Bekasi, ikut kuliah PGSD D2 di STKIP Pelita Bangsa. Setelah lulus saya melamar pekerjaan di SD Negeri Pira 6. Lalu saya alhamdulillah diterima menjadi guru bidang bahasa Sunda. Setelah berjalannya waktu, saya di tahun 2000 sekitar 2026 antara 2006-2007 saya mengajar kelas, sehingga tuntutan untuk setelah saya terima di SMA di sekolah ini, saya lanjut sekolah S1 jurusan ekonomi di STKIP PGRI Sukabumi. Saya lulus tahun 2008. Nah, karena saya harus linier ya, karena udah lulus sertifikasi, maka saya kuliah lagi jurusan PGSD di Universitas Terbuka. Yang lainnya saya lulus UT tahun 2010. Nah, sampai sekarang saya bekerja di Perwira 1 karena Perwira 6 sudah di merger sejak tahun 2023. Demikian profil saya. Saya sekarang tujuan di sini saya akan diseminasi budaya positif
di mana saya ini tugas dari materi aksi nyata 1.4. Next. Di sini akan dibahas tentang konsep dalam modul budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Yang ketujuh, restitusi. Next. Perubahan paradigma belajar. Di sini, coba ibu-ibu bayangkan, genggam tangan ibu-ibu yang sebelah kanan. Coba bapak-bapak genggam tangan sebelah kanan erat-erat. Bayangkan di tangan ibu bapak ada barang paling berharga, yang paling berharga. Bayangkan di dalam genggaman ibu, tangan ibu ada barang paling berharga. Lalu teman ibu atau bapak akan mengambilnya. Apa yang ibu bapak lakukan untuk menjaganya? Mempertahankan. Dengan apa mempertahankan? Kenapa? Biar tidak diambil. Kenapa dia tidak diambil? Karena apa barang tersebut? Karena sangat berharga. Nah itu. Jadi begitupun juga dengan murid kita, siswa kita, dia pun punya kemauan atau tekad yang kuat, ya, yang nggak bisa dirubah. Dengan cara apa kita bisa merubahnya? Kita terus-menerus menggalinya dari siswa tersebut. Nah itu ya. Jadi tadi ada pertanyaannya, apakah Anda APB membuka kepalan tangan Anda kalau diambil? Tidak. Mengapa? Karena sangat berharga, ya. Next. Selanjutnya, psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian dari berkembang dan dinamakan choice theory merumuskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua perbuatan positif efektif dan positif, ya. Next, aku bilang. Yang kedua, makna disiplin positif. Diketahui bahwa Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk menciptakan siswa yang merdeka, maka syarat utamanya harus mempunyai disiplin yang kuat, yaitu disiplin yang berasal dari motivasi internal dari dalam diri. Jika tidak mempunyai motivasi internal, maka diperlukan motivasi eksternal untuk mendisiplinkan dirinya. Next. Disiplin positif. Dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan kita. Cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Diana dosen menyatakan bahwa kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Kata disiplin yaitu murid. Untuk menjadi murid, kita harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Next. Tujuan disiplin positif. Tujuan dari disiplin positif adalah untuk menanamkan motivasi kepada semua siswa kita agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi ini berasal dari siswa sehingga
panjang dan tidak akan terpengaruh dengan adanya hukuman dan hadiah. Next. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku menurut manusia menurut Janet Rosen, yaitu 1. Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, yaitu orang melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hangat. Motivasi ini akan membuat orang mempunyai disiplin positif karena motivasi bersifat internal. Apakah ibu semua telah melakukan motivasi terhadap muridnya? Seperti apa? Contohnya? Ya? Ya? Memberikan reward. Terus apa lagi? Ya? Pujian. Apa lagi? Nanti kita akan dibahas ya mengenai reward, pujian. Apakah pantas reward itu? Nanti kita akan bahas ya. Next. Bagaimana guru menanamkan disiplin positif kepada murid? Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan, karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Pertanyaannya sekarang, bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif yang baik kepada murid-murid? Next. Mari kita tinjau beberapa konsep. Konsep pertama ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu, kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Kali ini akan diperkenalkan program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, ya. Membuat anak sakit fisik maupun hati dalam jangka waktu yang lama. Anak membenci kedisiplinan, benar nggak Bu? Kalau hukuman itu anak jadi benci kedisiplinan atau aturan. Kalau itu lama-lama dia juga kan merasa sakit hati kalau dihukum ya. Ibu pernah mengalaminya di kelas? Iya. Konsep diri yang buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Sedangkan konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka yang pendek. Anak menghargai disiplin, stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak,
Nah, ini cara bagaimana identitas bisa terjadi, bagaimana caranya. Identitas yang gagal, hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Identitas sukses yaitu disiplin, konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Hukuman tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu panjang. Konsekuensi tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu pendek. Restitusi menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan keadilan. Korban bisa diabaikan. Restitusi korban mendapatkan ganti. Bisa kebayang nggak perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Bisa kebayang? Bisa? Belum? Ini ya, kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Contohnya, misalkan si A kesiangan, ya. Nah, itu dia akan diberi hukuman. Misalkan dia berdiri depan. Nah, nanti akan dibahas berdiri depan itu termasuk apa? Hukuman, restitusi, atau konsekuensi. Ya, nanti akan dibahas di situ. Jadi ini kita pahami dulu di sini ya. Next, Bu Mila. Nah, yuk coba analisis kasus berikut. Ya, dicoba. Ya betul itu ya. Jadi konsekuensi itu sejenis yang diberikan sesuai dengan bukan kesepakatan. Jadi sesuai dengan kesalahannya. Jadi karena dia sudah buat salah, jadi hukumnya itu sesuai dengan kesalahannya dia harus bertanggung jawab. Seperti kalau hukuman kan diberikan bisa dadakan. Tadi kesalahan. Kalau misalkan datang terlambat, dia disuruh push up. Nah, itu termasuk apa? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nah, itu. Kecuali tadi yang ketiga, membersihkan coretan. Iya, termasuk apa? Konsekuensi, bukan hukuman Pak Jati. Termasuk konsekuensi. Karena dia harus bertanggung jawab apa yang dia perbuat akibat apa yang dia lakukan. Itu namanya konsekuensi. Bisa dipahami nggak perbedaan antara hukuman, konsekuensi? Ya, nah udah. Jadi dia itu akan dibalikan dengan semula, ya. Jadi tidak ada yang merasa dirugikan, ya. Next, Bu Mila. Sebelum kita lanjut ke kebutuhan dasar, biar tidak bete, biar tidak ngantuk, kita ice breaking dulu, ya. Silakan ibu-ibu berdiri boleh di sini, di depan, atau boleh di depan lampunya nggak apa-apa. Ayo berdiri di depan. Bu Mila ya. Saya bisa buka.
early members, collaborating with your team to achieve your goals. Say goodbye to multiple apps and hello to seamless team collaboration with QuickUp. Get started. Gimana? Sudah sedikit? Tetap semangat ya. Ayo. Bentar dulu. Edit ini Pak, edit ini. Ayo, Ibu. Tepuk semangat. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang, rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Next. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia: aktualisasi diri, penghargaan, kasih sayang, rasa aman, dan kebutuhan psikologi. Nah, ini Say goodbye to multiple apps and hello to seamless team collaboration with QuickUp. Get started. Gimana? Sudah sedikit? Jangan
manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang, rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Next. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia: aktualisasi diri, penghargaan, kasih sayang, rasa aman, dan kebutuhan psikologi. Nah, ini adalah contoh kasus di mana sesuai kebutuhan. Coba ibu bapak diisi ya. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, gak akan seru jadinya. Itu kebutuhan atau tindakan? Kebutuhan apa tindakan? Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, gak akan seru jadinya. Tindak karena dilarang ya. Ya. Ibu guru tidak menyapaku hari ini padahal aku pakai jepit rambut baru. Kebutuhan apa akan apa itu? Perhatian. Ya. Aku bosan masa belajar cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Kebutuhan apa tindakan Anda? Kebutuhan ya. Aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru menunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Aku sebel gambarku tidak rapi. Itu adalah kebutuhan psikologi, kan dia jadinya merasa terintimidasi oleh gurunya ya. Iya. Next. Sekarang 5 posisi kontrol guru. Menurut Diana Gosen, terdapat 5 posisi kontrol seorang guru terhadap siswanya, yaitu penghukum, pembuat merasa salah, teman, pemantau, dan manajer. Next. Posisi kontrol guru sebagai penghukum. Penghukum yaitu seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Contohnya, patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah. Selalu yang terakhir selesai. Yang kedua, posisi kontrol guru pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Ke atas itu bilang, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu berbuat begini? Nah itu biasanya seperti itu ya, kalau sebagai posisi sebagai apa tadi? Perasa bersalah. Jadi anak tersebut merasa bersalah, muncul rasa bersalahnya karena kita berkata seperti itu. Next. Posisi guru sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berusaha mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Contoh kalimatnya, ayo bantulah demi bapak ya. Ayo, ingat, tidak bantuan bapak
selama ini? Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Nah itu adalah kita sebagai teman, ya. Yang selanjutnya, posisi kontrol guru sebagai pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Contoh kalimatnya, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa yang telah kamu langgar, seperti itu ya. Next. Posisi kontrol sebagai guru sebagai manajer. Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Seperti itu ya. Next. Ini contoh isu ilustrasi ya. Coba lihat. Di sini tadi sudah jelaskan guru sebagai teman, pemantau, manajer. Nah ini saya kecewa sekali dengan kamu. Itu sebagai apa? Ada merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Ya, betul. Ini saya kecewa sekali dengan kamu. Itu menunjukkan rasa bersalah kepada siswa. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Mengontrol. Ya. Ayolah, lakukan demi saya ya. Sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ya. Sebagai manajer atau teman? Sebagai manajer. Bagaimana kamu bisa menyelesaikannya? Bagaimana kamu bisa menyelesaikannya? Sebagai manajer ya. Next. Ini adalah refleksi diri. Setelah mengisi di mana posisi kontrol, Anda selama di rumah maupun di sekolah, tanyakan diri, apakah saya berbeda menghadapi anak atau keponakan dengan menghadapi murid-murid saya? Mengapa berbeda? Setelah pelatihan ini, cobalah mengisi garis posisi kontrol ini dan bandingkan dengan posisi Anda setelah mengikuti pelatihan. Adakah perbedaan? Mengapa? Bagaimana untuk sampai di posisi manajer? Apa yang perlu terjadi? Next. Yang keenam, keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak
Ya. Dilarang mengganggu orang lain. Dilarang mengganggu orang lain. Ya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan atau peraturan? Peraturan. Dilarang melakukan kekerasan. Peraturan. Dilarang menggunakan narkotika atau narkoba. Peraturan. Bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelas. Dilarang merokok. Peraturan. Gunakan masker. Berjalan di kelas dan dalam koridor. Keyakinan. Jadi bisa membedakan antara peraturan dan keyakinan. Kalau peraturan itu lebih luas, kalau keyakinan itu lebih terperinci. Ya, next nanti jelaskan. Prosedur pembentukan keyakinan kelas. Mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang disepakati di sekolah. Mencatat semua masukan-masukan para murid warga sekolah di papan tulis atau kertas besar. Susunlah keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentuk keyakinan sekolah. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contoh kalimat positif, jangan berlari di kelas atau di koridor. Kalimat positifnya, berjalanlah di kelas atau di koridor seperti itu. Contohnya gini, jangan membuang sampah sembarangan. Itu termasuk keyakinan atau peraturan? Peraturan, karena jangan. Kalau keyakinan, ayo, berlarang termasuk peraturan. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan sama temannya ya. Buanglah sampah pada tempatnya, itu keyakinan. Jadi dia bahasanya lebih positif dan lebih terperinci. Bisa membedakan? Bisa membedakan antara peraturan dan keyakinan? Ya, next. Tetap Bumila. Tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya, ajak warga sekolah atau murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan atau nilai keyakinan yang dituju dari peraturan tertentu. Nah, tinjau ulang keyakinan sekolah secara bersama-sama. Seharusnya setelah berapa peraturan telah disatukan menjadi berapa keyakinan. 7. Setelah keyakinan sekolah selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga atau murid. 8. Keyakinan kelas selanjutnya dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat di semua warga kelas. Next. Nah, ini contoh keyakinan kelas di kelas 1. Contohnya, setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Keyakinan kelas dikasih mas, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Next. Nah, ini adalah kegiatan yang nampak dan tidak nampak seperti ya. Datang tepat waktu, tampak seperti, karena kelihatan datang tepat, datangnya tepat waktu ya, tampak. Tidak tampak seperti sering hadir terlambat, karena nggak setiap hari, kadang-kadang ya, seperti itu perbedaannya ya. Next. Nah, ini adalah kegiatan tugas-tugas guru dan murid ya. Guru tugasnya mengajar, mendidik, menjawab pertanyaan, memberi nilai, mengatur kelas, itu pasti sudah dilakukan ya. Murid belajar, mencoba menghasilkan, bertanya,
mengikuti peraturan, menjalankan PIK kelas, mendengarkan, memeriksa tugas kembali. Next. Selanjutnya yang ketujuh, segitiga restitusi. Restitusi adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Bila ada seorang berbuat salah pada Anda, ketika mereka menawarkan sebuah tindakan untuk memperbaiki kesalahan mereka, kemungkinan besar jawaban Anda akan menolak semua tawaran itu dan akan bilang, tidak usah, tidak apa-apa, lupakan saja. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Next. Ini yang dinamakan dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu terdiri dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Contohnya yang menstabilkan identitas, setiap orang pernah melakukan, Bu Guru juga pernah melakukan salah seperti itu. Itu contohnya. Misalkan gini ya, saya akan berikan contoh yang nyata. Ada anak yang datang terlambat sekolah. Nah, cara untuk menstabilkan identitasnya, kenapa kamu datang terlambat? Kenapa kamu dipanggil ke depan? Ya, nggak apa-apa kamu terlambat hari ini. Lain kali tidak berterlambat, karena Bu Guru juga pernah melakukan kesalahan. Nah, itu adalah contoh menstabilkan identitas. Jadi biar tidak anak itu tidak menjadi merasa down seperti itu ya. Nah, untuk validasi tindakan, kamu tentu punya alasan kamu kenapa terlambat, ya. Tuh. Bagaimana cara agar kamu tidak terlambat? Nah, itu cara menstabilkan tindakan atau validasi tindakan yang salah. Menanyakan keyakinan apa yang kamu telah langgar di kelas. Si anak pasti menjawab, saya datang terlambat. Seperti itu ya. Apakah kamu ingin mencobanya? Bagaimana cara kamu merubahnya agar kamu tidak terlambat lagi? Nah, itu contoh agar anak keyakinan kelasnya terpenuhi seperti itu ya. Next. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Next. Nah, ini tadi ya contoh yang tadi saya sudah jelaskan, contoh menstabilkan identitas, validasi tindakan salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Next. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam segitiga restitusi. 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. Perlu didedikasikan waktu dari pihak berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai dilakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Segitiga restitusi diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri. Murid semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Next. Nih, menstabilkan identitas itu, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Validasi tindakan, padahal kamu bisa melakukannya dengan lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Kamu patut bangga
itu ya. Terima kasih pemaparan atau pembebasan tentang disiplin positif. Sampai sini apa ada pertanyaan yang kira-kira belum paham? Silahkan. Atau bagaimana? Apa udah cukup? Cukup. Ya, silakan saya kembalikan lagi ke moderator. Alhamdulillah, kegiatan workshop investasi budaya positif aksiata nomor 4 yang sudah disampaikan oleh Kepala Guru Putra Angkatan 10 SDN Kurnia 1 yaitu Ibu Ella Nurlela SPD. Semoga apa yang sudah disampaikan bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa mengaplikasikannya di kelas bagaimana menghadapi anak tentang budaya positif ya, terutama tentang kedisiplinan anak. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah hadir meluangkan waktunya dalam acara workshop ini. Mohon maaf apabila ada perkataan saya yang kurang berkenan atau ada kesalahan dalam memandu acara workshop kali ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat teman-teman semuanya, saya ucapkan terima kasih banyak sekali ya. Pokoknya jadi saya proses di sini akan 5 bulan lagi, mungkin akan banyak lagi permintaan, minta tolong saya lagi, tolong dibantu ya supportnya. Ya. Tadi teman suruh datang pagi, parah nih mau.